host Acha and Dokter Eka di podcast kesehatan. Nah, today kita mau ngebahas nih tentang puasa sama GERD. Oke. Kan puasa tidak makan dan minum ya. Iya, Dan GERD itu kan betul. langsung kalau misalnya nggak makan nggak minum, ya otomatis ya GERD lah ya. Berhubungan lah ya. Betul gitu ya. banget. Nah itu gimana sih dok? Oke, bener banget ya Kak Aca ya. Karena sekarang kan kita lagi menjalani puasa nih. Gitu. Nah, jadi teman-teman pasti ada yang bertanya, ini aman gak sih untuk para penderita GERD? Nah, ya kan termasuk Kak Aca ya, nanya betul. gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya GERD dan puasa ini malah sobatan. Sobatan. Kok bisa? Kok bisa gitu kan ya? Nah, betul. Padahal kita nggak makan. Sementara padahal kan salah satu anjuran GERD ini jangan sampai telat makan. Betul. Tapi padahal nggak makan nih dalam jangka waktu yang cukup lama nih puasa, malah aman buat GERD. Aman gitu. Aman. Nah, jadi teman-teman yang punya GERD, puasa ini sebetulnya malah mendisiplinkan kita. Gitu. Ketika sahur ya paling jam 3, jam 4 gitu kan kita makan nih. Terus nanti kita seharian gak makan, udah gitu kita buka puasa sekitar maghrib jam 6 atau setengah 7-an kan. Dan itu diulangi terus-menerus dalam waktu 30 hari. Gitu. Nah, sehingga ini membuat siklus yang baik atau kebiasaan yang baik untuk pencernaan kita. Karena pencernaan kita punya waktu makan yang terus-terusan sama. Terus selain itu punya waktu istirahat. Gitu Kak Aca. Jadi malah puasa untuk GERD ini aman. Tapi gitu. kalau misalkan kayak membiasakannya itu ya. Jadi di hari pertama, di hari kedua tuh masih ada nggak bisa nih kayaknya. Nggak bisa nih. Kerasa ya, agak kerasa banget. Nah itu Betul. tuh gimana sih tipsnya? Jadi seorang kayak aku nih yang GERD ini gitu tips and triknya biar lancar puasanya sampai tamat gitu. Nggak bolong gitu kan ya. Kecuali kecuali ya betul. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya GERD harus sangat diperhatikan ketika kita buka puasa sama sahurnya gitu. Menunya ini harus diperhatikan. Nah, kenapa? Karena ini kan kayak ibarat kalau misalnya kita sahur tuh kayak bekal lah gitu ya. Bekal seharian nih penuh. Dan kalau berbukanya itu ibarat kayak penyambutnya nih setelah kosong gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang masuk twing. Nah, itu kan betul-betul sangat menentukan asam lambung kita akan naik atau enggak. Jadi teman-teman sebaiknya menghindari makanan-makanan ini. Salah satunya adalah makanan pedas, makanan yang terlalu berlemak, ataupun santan-santan. Kolak kan ada santannya ya. Betul, makanya itu nggak bisa buka puasa langsung seblak nih. Waduh itu bahaya dong. Apalagi kalau sampai mie yang pedas yang ada levelnya tuh. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nah jadi sebaiknya makanan-makanan yang aman. Seperti misalnya kurma, nah itu bagus karena kurma ini dia aman untuk lambung gitu dan juga termasuk sunnah ya kalau kurma itu betul. Nah jadi ini sangat dianjurkan. Juga teman-teman harus menghindari makanan yang berkafein atau minuman yang berkafein. Contohnya kopi. Ya, udah ya lagi aja nih. Kayaknya enggak banget ya. Enggak banget ya. Harus bye-bye kopi. Iya, bye dulu nih selama 1 bulan. Dan juga contohnya tadi makanan yang berkafein coklat gitu. Jadi coklat juga nggak boleh ya? Betul, makanan-makanan yang tinggi coklatnya itu juga sebaiknya enggak sih, karena dia tetap meningkatkan asam lambung juga. Gitu. Kalau misalkan kayak teh juga kan dia kafein ya? Betul. Jadi buka puasa atau kan mau sahur juga kalau misalkan aku pribadi ya kalau sahur itu aku teh manis. Terus kalau buka puasa juga teh manis hangat gitu, itu nggak apa-apa. Oke, nah betul. Nah ada tipsnya Kak. Jadi kalau misalnya kita pengen minum teh, tehnya tuh kalau orang Sunda bilang sakelenyen. Apa itu? Kita translate ya. Jadi cuman dikit plung udah aja. Nah, jangan sampai pekat. Sampai hitam banget gitu jangan ya. Iya, karena kadar dari kafein itu sendiri kan pasti akan berpengaruh ya. Gitu. Terus apa sih kayak dampaknya gitu? Dampak dari aku puasa, aku GERD, terus aku puasa selama 30 hari. Terus dampaknya setelah puasa itu apa sih? Oke. Apakah aku jadi kayak ya udah keenakan nih, jadi aku siang nggak akan makan. Gitu. Betul. Nah, sebetulnya ada dampak baiknya Kak Aca. Jadi ada
sekelompok orang yang melakukan penelitian dan dipublish gitu ya dari Indonesian Acta Medicina Indonesiana. Nah, jadi mereka melakukan penelitian pada 130 orang yang GERD. Nah, yang 66 puasa. Puasa 30 hari gitu. Yang 64-nya tidak berpuasa. Gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah dilakukannya puasa selama 30 hari ini, pada 66 orang yang berpuasa mengalami keringanan gejala mengalami GERD-nya. Jadi GERD-nya itu jadi lebih ringan gitu. Biasanya misalnya jadi ringan berat badan ya. Itu kayaknya bisa juga ya. Kalau kita pola makannya diatur nih waktu pas puasa, itu bisa nurunin BB juga loh. Kayak bonusnya lah ya. Nanti aku akan apa ya, bikin jadwal makannya tuh lebih teratur gitu ya. Betul. Jadi itu yang harus dilakukan kita ya untuk bulan puasa ini. Nah, kalau misalkan lagi puasa nih, terus tiba-tiba Aca tuh siang-siang di kambuh, ngap, segala macam, apa yang harus Aca lakukan? Apakah harus batalin aja atau misalkan Aca lanjutin dengan tips-tipsnya nih? Betul. Nah, tergantung dari gejalanya seberat apa gitu. Kalau misalnya memang Kak Aca nih ngerasa aduh berat banget, ini sampai muntah-muntah hebat gitu ya, terus sampai kayak ngerasa seseknya sesek banget, ya sebaiknya ya berbuka saja ya, karena dalam keadaan sakit pun kita ada keringanan gitu untuk tidak berpuasa. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih aduh kayaknya ini sih gejala-gejala lucu gitu ya. Gejala-gejala yang ringan, ini teman-teman satu boleh melakukan istirahat dengan kondisi semi duduk gitu. Jadi bantalnya boleh nih dua bantal kayak gitu. Supaya si kadar asamnya dia tidak naik semakin ke atas gitu. Nah, yang kedua boleh kompres dengan air hangat di area lambungnya gitu. Itu juga boleh dilakukan. Tapi kalau minum air kayaknya kan ini mau dilanjutin ya puasanya. Jadi enggak dulu ya, kalau minum air jangan dulu ya. Nah, jadi mungkin itu sih yang bisa kita lakukan. Gitu, istirahat dulu, udah gitu kita kompres. Karena untuk relief dari rasa tidak nyamannya. Gitu. Terus ada yang mau nanya nggak di sini? Siapa tahu sama nih kayak Aca punya GERD gitu. Ayo. Ya, betul. Kalau misalnya yang punya GERD ya dok, terus dia harus minum obat selama puasa juga harus minum obat, itu anjurannya gimana ya dok? Karena kan nggak bisa sama-sama sehari-hari. Betul banget. Nah, jadi ada pilihan-pilihan obat tertentu yang memang hanya diminumnya misalnya 1 kali atau 2 kali. Jadi pas banget kan sama waktu kita buka dan sahur. Atau yang 1 kali ya pas banget ya kita bisa mau pilih nih di jam mana gitu. Nah, jadi teman-teman boleh nih konsultasikan dulu ke dokternya. Apakah boleh tidak ya kalau misalnya obatnya berganti ke obat-obatan yang frekuensinya itu lebih sedikit gitu. Jadi kan kita juga nggak bingung ya gitu. Nah, tapi tetap tipsnya untuk para penderita GERD yang memang udah kronis banget, terus sering banget kambuh, nyeri. Nah, ini tetap harus minum obat dulu nih sebelum melakukan puasa gitu. Harus konsultasi juga ya sama dokternya. Betul, kan? konsultasi juga. Tidak memungkinkan untuk ikut puasa ya udah sebaiknya jangan. Kan ada meringankan juga kan. Enggak kalau sakit dikasih keringanan untuk bisa bayar ke di lain hari atau bayar vidya gitu kan ya ke depannya, yaitu konsultasi ke ustadz berarti ya. Sama ke dokter juga. Sama ke dokter juga. Lambungnya kan. Iya, betul. Nah, terjawab ya. Thank you. Nah, terus udah kayak gitu kita kalau misalkan selama 30 hari ini ternyata jadi kita tuh udah kebiasa nih puasa. Terus ternyata ada tamu. Jadi udah gak kebiasa kan. Selama seminggu nih. Kita seminggu berarti libur puasanya. Terus untuk balik laginya itu loh. Nah sebetulnya ini cara kita mengendalikan diri sebetulnya ya dalam hal makan. Jadi ketika kita menstruasi pun sebaiknya menggunakan pola makan pada saat puasa gitu ya. Samain aja. Iya, tapi bukan berarti jadi puasa gitu. Enggak. Tapi boleh ya kayak minum air, makanan-makanan tadi yang pedas,
minyak ataupun misalnya yang mengandung kafein itu jangan dihantem. Mumpung lagi mens nih gitu ya, mau makan seblak level 10 gitu. Balas dendam kemarin soalnya puasa gitu ya. Dan sebaiknya ini juga enggak, tetap gitu. Jadi iya, tetap makanannya yang harus yang aman dan juga tidak terlalu meningkatkan asam lambung gitu, atau bahkan tidak meningkatkan asam lambung ya seharusnya gitu. Nah, jadi teman-teman jangan dulu deh makan yang pedas-pedas ya, puasa dulu, terus makanan yang bersantan jangan dulu. Nanti bikin opornya nanti pas udah mau lebaran aja. Iya, betul. Makan opornya nanti ya. Terus kafein juga, kopinya di stop dulu. Aci juga agak berat sih ya kalau ini kayak harus di stop dulu gitu kan. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan mau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan gitu, boleh ditanyain di komen ya. Dan juga jangan lupa nonton episode-episode yang sebelumnya atau nanti yang akan datang. Jangan lupa di komen, di like, and di subscribe. Bye-bye. Bye.